Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Lutfi dari kelas 12A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu ilmu matematika yang sering digunakan, yaitu kalkulus. Namun pokok pembahasan kali ini kita akan berpusat pada cara penghitungan atau operasi dua materi kalkulus yang bisa dibilang saling bertolak belakang, yaitu derivatif dan integral. Mengapa bertolak belakang? Oke, misalnya kita diberikan suatu fungsi, anggaplah fx. Kita ingin mencari turunan dari suatu fungsi, maka kita menggunakan cara derivatif. Sedangkan jika kita ingin mencari anti turunan dari suatu fungsi, maka kita menggunakan cara integral. Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu derivatif. Apakah itu derivatif? Derivatif adalah turunan suatu fungsi. Turunan sendiri dalam matematika berarti pengukuran perubahan suatu fungsi terhadap perubahan nilai inputnya. Proses dalam menurunkan suatu fungsi dinamakan diferensiasi. Pembahasan turunan yang pertama adalah definisi turunan. Mari kita lihat contoh ini. F aksen X sama dengan lim H mendekati 0. F dalam kurung X plus H dikurang Fx per H. Nah, mungkin kelihatannya rumit ya bagi kita yang belum belajar konsep limit. Tapi tenang saja. Agar kita tidak pusing dan kebingungan melihat tadi, mari kita lihat yang berikut ini. Rumus turunan. Berikut merupakan beberapa rumus dasar untuk menentukan turunan. Yang pertama ada Fx sama dengan C. Dengan C merupakan konstanta. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen X sama dengan 0. Lalu yang kedua ada Fx sama dengan X. Jika diturunkan akan menghasilkan f aksen X sama dengan 1. Lalu yang ketiga Fx sama dengan A kali X pangkat N. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen X sama dengan A kali N kali X pangkat negatif N dikurang 1. Ketiga rumus ini yang harus dihafal jika ingin menggunakan derivatif aljabar. Bagaimana untuk trigonometri? Kalau untuk trigonometri beda lagi. Lalu kita ke pembahasan yang selanjutnya adalah turunan fungsi. Misalkan terdapat suatu fungsi fx sama dengan a kali x pangkat n. Maka turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan a kali n dikali x pangkat n dikurang 1. Contohnya yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3. Jika diturunkan akan menghasilkan fungsi f aksen x sama dengan 3 dikali 3 x pangkat 3 dikurang 1. Maka akan menghasilkan sama dengan 9 dikali x pangkat 2. Kita ambil contoh lainnya, misalnya gx sama dengan negatif 5 dikali y pangkat negatif 3. Maka turunan dari fungsi tersebut adalah g aksen y sama dengan negatif 5 dikali negatif 3 dikali y dikurang pangkat negatif 3 dikurang 1 sama dengan 15 kali y negatif 4. Sebenarnya masih banyak lagi turunan ini. Misalnya terdapat perkalian fungsi seperti hx sama dengan ux dikali vx. Untuk mendapatkan hasil tersebut, maka kita harus menggunakan dengan rumus ini. H aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Jika perkalian fungsi dengan bentuk hx sama dengan ux per vx atau dibagi vx, maka harus menggunakan rumus h aksen x sama dengan dalam kurung ux
aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per V kuadrat X. Ada turunan lainnya seperti turunan akar, turunan parsial, turunan implisit, dan lain sebagainya. Namun, saat ini kita berfokus pada soal yang pernah keluar di soal ujian sekolah saja. Contohnya seperti yang ada di sini. Nah, pertama kita bisa membayangkan terdapat sebuah box tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi memiliki luas sebesar 512 cm3. Berapakah panjang rusuk agar volumenya memiliki nilai maksimum? Nah, pertama, kita bisa membayangkan sebuah box atau balok tanpa tutup, sehingga box tersebut terdiri dari 4 sisi dan 1 alas. Anggaplah sisi alas adalah S dan tinggi sisi adalah T. Kita dapat menuliskan persamaan box seperti di bawah ini. 512 sama dengan luas alas ditambah 4 kali sisi box. Maka jika ditulis lagi 512 sama dengan sisi kali sisi ditambah 4 kali sisi kali tinggi. Lalu kita akan dapatkan hasilnya yaitu 512 dikurang S kuadrat sama dengan 4S kali T. Setelah mendapatkan T, kita bisa mencari volume dari box tersebut. Rumus volume adalah V sama dengan S pangkat 3 sama dengan sisi kali sisi dikali tinggi. Lalu kita masukkan tinggi, maka akan mendapatkan hasil V sama dengan 128 kali sisi dikurang sisi pangkat 3 per 4. Untuk mendapatkan volume maksimum, kita dapat merumuskan persamaan volume di atas. Lalu kita turunkan V aksen S sama dengan 0. Lalu kita masukkan fungsinya, lalu kita turunkan. Kita dapatkan turunannya yaitu 128 dikurang 3 kali sisi kuadrat per 4. Lalu kita cari S-nya dan hasilnya adalah 13,0,7 cm. Sehingga panjang S yang dibutuhkan agar volumenya maksimum adalah 13 kali 0,7 cm. Ini adalah contoh soal ujian yang pernah keluar. Lalu kita ke materi yang selanjutnya yaitu integral. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa integral adalah antiturunan suatu fungsi atau biasa disebut juga inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Rumus integral aljabar yaitu integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Ingat, karena ini tak tentu, kita plus C karena kita tidak tahu berapakah konstanta yang diperlukan. Sebagai contoh, lihatlah integral aljabar fungsi-fungsi berikut. Selanjutnya, ada yang disebut dengan integral parsial. Integral parsial adalah teknik pengintegralan dengan cara parsial. Apa itu teknik parsial? Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan, karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama, namun berbeda fungsinya. Biasanya, integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Bentuk umum integral parsial adalah sebagai berikut. Integral fx dikali gx dx sama dengan integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Adapun keterangan masing-masing variabel adalah sebagai berikut. U sama dengan fx sehingga jika diturunkan du sama dengan fx per dx. Lalu ada turunan dv sama dengan gx, sehingga jika diintegralkan
menghasilkan Gx kali Dx. Jika fx berupa polinom derajat n lebih dari 1, n termasuk elemen asli, maka bentuk formula di atas bisa disederhanakan seperti skema berikut. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah integral hanya untuk aljabar saja? Tidak, semua seperti turunan. Integral juga berlaku pada trigonometri. Berikut adalah contoh rumus integral fungsi trigonometri. Lalu pertanyaannya, apakah perlu dihafal? Tentu saja. Kalau kita sering latihan soal, kita akan hafal juga pada akhirnya. Langsung saja kita ke contoh soal integral yang pernah keluar di ujian sekolah. Berapakah hasil dari integral x kuadrat dikali sin x per kali dx? Nah, dengan menggunakan cara integral parsial tadi, karena ini adalah perkalian suatu fungsi, maka kita tentukan dulu yang mana u, yang mana dv. Kita coba u sama dengan x pangkat 2, maka jika diturunkan sama dengan 2x. Lalu dv-nya adalah sin x, lalu jika kita integralkan akan menghasilkan negatif cos x. Lalu kita masukkan ke rumus integral parsial tadi yang u dv, integral u dv, integral uv dikurangi integral v du. Maka kita akan menghasilkan hasilnya seperti berikut. Negatif x pangkat 2 cos x plus integral 2x cos x dx. Karena masih ada perkalian fungsi, kita turunkan lagi, sehingga kita tentukan u 2x sama dengan du 2 kali dx. Lalu dv-nya adalah cos x. Lalu jika kita integralkan, integral cos x akan menghasilkan sin x. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan, maka kita akan menghasilkan integral x kuadrat sin x. Hasil akhirnya adalah negatif x pangkat 2 dikali cos x ditambah 2x dikali sin x ditambah 2 cos x plus c. Ingat, karena ini integral tak tentu, jangan lupa plus c. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.